Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 14. Akan tetapi, semua keluarga yang punya kerja, juga pengantin putri yang saudara misan Aji, bertepuk tangan dan menganjurkan pemuda itu menerima sampur. Sementara itu, Madularas masih berjongkok dan menundukkan mukanya, hatinya gelisah sekali kalau pemuda yang dikaguminya itu menolak sehingga ia terpaksa kembali akan diharuskan melayani Ganjur sebagai pembayar termahal. "Banwaji, engkau telah menjadi pilihan Madularas malam ini," kata kepala dusun Muncang dengan senyum lebar. "Dan pilihan itu tepat sekali. Majulah dan menarilah, hitung-hitung engkau menyumbangkan sesuatu untuk kakakmu yang menjadi pengantin agar menambah semarak pesta ini. Kami semua tahu bahwa engkau adalah seorang ahli tari yang pandai." Didorong dari sana-sini, akhirnya terpaksa Aji menerima sampur di bawah iringan tepuk sorak para anggota keluarga. Para tamu tidak ada yang bertepuk tangan karena selain mereka tidak mengenal Aji, juga sebagian besar di antara mereka bahkan memandang cemberut karena merasa iri hati. Siapa orangnya tidak akan iri kepada seorang pemuda yang menjadi pilihan Madularas? Para penonton pun banyak yang memandang iri, terutama sekali Ganjur yang terpaksa harus turun dari panggung dengan muka semakin gelap. Dia mengepal tinju dan berbisik-bisik dengan kawan-kawannya yang tadi menyambutnya. Ganjur merasa marah sekali kepada Aji. Tadi dia dapat menahan kemarahannya, mengingat bahwa pemuda itu hanya menjadi juru bicara kela dusun Muncang. Akan tetapi melihat betapa pemuda yang telah mengganggu kesenangan itu menjadi pilihan Madularas, kemarahannya berdengan berpegang pada ujung sampur yang ditarik oleh Madularas yang kembali ke panggung. Aji juga ikut ke panggung dan gamelan mulai dibunyikan. Kini wajah ledek yang manis itu penuh senyum manis sekali, wajahnya cerah berseri dan kedua pipinya kemerahan. Ia mulai menggerak-gerakkan kedua lengan dan tubuhnya, sesuai dengan irama gamelan dan begitu Aji menari, ia memandang dengan mata terbelalak penuh kagum. Ternyata pemuda yang dikagui itu seorang ahli tari yang hebat. Gerakannya demikian mantap dan indah, tekukan jari, pergelangan, siku dan gerakan kaki, semua serba lentur dan tepat, membuat dia nampak gagah sekali. Dan semua orang menonton kagum karena dua orang muda itu memang serasi benar. Setelah yakin bahwa pemuda itu seorang ahli tari yang pandai, Madularas juga mengeras seluruh kepandaiannya untuk menari sebaik mungkin. Mereka bagaikan sepasang kupu-kupu beterbangan kian kemari dan saling bercumbu, atau sepasang kumbang yang sedang memadu kasih di antara kembang-kembang. Kepala dusun dan keluarganya menjadi gembira sekali dan semua orang memuji-muji Aji yang pandai menari. Semua orang kecuali tentu saja Ganjur dan kawan-kawannya, mereka yang iri hati dan juga Joko Lau. Joko Lau mendapatkan dirinya cemberut dan tak senang. Dia merasa heran sendiri. Kenapa hatinya terasa begini panas? Melihat Aji dan Madularas berjoget sedemikian serasi dan indahnya, mereka berdua itu sambil menari saling senyum dan saling kerling, entah mengapa ia merasa panas hati. Cemburu. Sudah dicobanya untuk membantah perasaan ini dan mencoba diri sendiri, namun sia-sia, makin lama hatinya semakin panas. Ketika satu babak hampir berakhir, diam-diam Madularas memberi isyarat kepada kepala rombongan. Karena yang minta adalah primadona, ledek kesayangannya yang merupakan sumbangan penghasilannya, maka kepala rombongan tentu saja memenuhi isyarat permintaan itu dan begitu satu babak selesai, gamelan tidak berhenti melainkan disambung dengan lain lagu yang lebih panas. Karena dilanjutkan, maka tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menghentikan tarian mereka. Kini Madularas menari dengan gerakan yang berbeda dengan tadi, sesuai dengan gerakan lagunya, dan ternyata Aji juga mengenal lagu itu dan mampu menari yang sesuai dengan lagunya. Tariannya kini tidak lemah gemulai seperti tarian Arjuna, melainkan gagah perkasa seperti tarian Gatut Kaca. Dan kembali Madularas tersenyum gembira, bahkan sempat membisikkan kata-kata pujian. "Andika hebat sekali, Raden. Belum pernah saya menemui pasangan sehebat ini tariannya." Aji tidak menjawab, juga tidak membantah, hanya tersenyum. Bagaimanapun juga cantik dan menariknya, Madularas hanyalah seorang ledek, seorang penghibur umum, apalagi ledek Tayuban yang suka diperebutkan laki-laki. Maka, pujian itu dianggapnya sebagai rayuan kosong belaka dan dia pun hanya mencurahkan perhatiannya kepada tariannya.
Kalaupun dia tersenyum dan mengerling kepada Madularas, hal itu dilakukan sebagai pelengkap dari tariannya. Tarian berpasangan merupakan tarian asmara, maka sangatlah cocok kalau disertai senyum dan kerling mata seolah dua orang yang sedang menari itu merupakan pasangan yang sedang memadu kasih. Joko Lau tahu bahwa tarian itu disambung dengan babak kedua dan dia menjadi semakin panas. Diam-diam dia mengambil sebuah gelang emas yang mahal, miliknya sendiri yang dibawa sebagai bekal kalau dia membutuhkan biaya dalam perjalanan, bersama perhiasan lain. Sebelum babak kedua itu selesai, dia telah menyelinap, mendekati kepala rombongan penari dan dia menyerahkan gelang itu untuk dihadiahkan kepada Madularas kalau mau menerimanya sebagai pasangan menari berikutnya. Kepala rombongan itu terbelalak. Belum pernah selama dia memimpin rombongan itu, ada orang yang memberi hadiah sebanyak itu. Dia tahu bahwa gelang itu amat mahal, puluhan, bahkan 100 kali lebih banyak daripada hadiah yang biasa diterima dari 100 tamu. Maka, begitu babak kedua berhenti, dia tidak lagi memenuhi isyarat Madularas yang minta terus. Dan kesempatan itu dipergunakan oleh Aji untuk mengundurkan diri karena dia pun merasa sudah cukup dengan tarian dua babak tadi. Madularas sendiri menoleh ke arah kepala rombongan dengan sinar mata marah, lalu menghampirinya. Akan tetapi ia pun terbelalak ketika melihat hadiah yang diberikan seorang calon pasangan baru. Sebuah gelang emas yang demikian tebalnya. Belum pernah selamanya ia mendapat kesempatan memakai gelang seperti itu. Terlalu mahal baginya, tidak akan terbeli. Dan sekarang ada yang demikian gila untuk memberikan sebuah gelang yang demikian mahalnya kepadanya hanya untuk ditemani berjoget. Akan tetapi, ketika ia teringat kepada Ganjur, ia menjadi gelisah. Ganjur, tanyanya dengan bisikan kepada kepala rombongan. Ketika kepala rombongan menggeleng kepala, barulah hati Madularas menjadi lega, dan ketika kepala rombongan memberi isyarat kepadanya dan menunjuk kepada pemberi gelang, Madularas menoleh dan ia terpesona. Pemberi gelang itu seorang pemuda yang amat tampan, seperti Raden Harjuna sendiri, bahkan lebih tampan dibandingkan pemuda ahli menari tadi. Seperti dalam mimpi, setelah mengenakan gelang emas itu di lengan kirinya, Madularas selalu mengangguk kepada kepala rombongan dan berbisik, Asmaradana, sebagai tanda bahwa ia minta dimainkan lagu itu. Berbaring dengan bunyi gembang yang membuka lagu Asmaradana itu, Madularas melangkah cepat, dengan langkah pendek-pendek seperti bergerak maju tanpa melangkah karena kedua kakinya tertutup kain, menghampiri Joko Lau dan menyerahkan sampur. Joko Lau tersenyum mengejek dan memandang ke arah Aji, lalu menerima sampur itu dan bangkit berdiri. Tubuhnya tinggi semampai, lebih tinggi setengah kepala dibandingkan Madularas dan semua orang terkagum-kagum melihat pemuda yang amat tampan itu. Petani tua yang tadi mengajak Joko Lau, tersenyum lebar penuh kebanggaan. Tepat seperti telah diduganya, tamunya itu menimbulkan kekaguman karena memang amat tampan. Dia tamuku, dia tinggal di rumahku, demikian hatinya berteriak dan mulutnya sedapat mungkin memberitahukan kepada orang-orang di dekatnya siapa adanya pemuda yang mampu mengajak Madularas menjadi pasangan menari itu. Dia tamuku, dia tinggal di rumahku, demikian berkali-kali dia pamer. Setelah Joko Lau mulai menari, semua orang menjadi semakin gempar. Pemuda asing itu memiliki gerakan tari yang bukan main. Ketika dia menggerakkan lehernya, demikian lentur dan lemas seolah leher itu tidak bertulang lagi, disertai kerling mata yang tajam menggunting dan senyum yang aduhai. Gerak pundak dan pinggulnya juga berirama tanpa mendatangkan kesan tidak sopan dan gerak tariannya memiliki kembangan-kembangan baru yang indah. Bahkan tarian pemuda ini tidak kalah indahnya dibanding tarian Madularas sendiri. Orang-orang mulai bertepuk tangan memuji dan Joko Lau beberapa kali mengerling ke arah Aji dengan hati puas. Dia sendiri tidak mengerti mengapa demikian. Kenapa ia ingin menyaingi Aji dan ingin menyakiti hatinya dengan menempel ledek muda yang manis ini? Selagi menari-nari itu, ada suatu hal yang membuat Joko Lau mengubah penilaiannya terhadap Madularas.